Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia para ulama, para kiai, para tuan guru, para habaib, para asatiz dan asatizat yang saya hormati, para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, tokoh masyarakat Kabupaten Kating. Saya cuma ngetes, saudara-saudara dengar apa? Tokoh masyarakat Kating, Pak Haji DKM Masjid Baitul Yatim, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Setahun dalam agama Islam ada 12 bulan dan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 beriringan, 1 terpisah. Bulan apa yang beriringan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah bulan apa? Rajab. Disebut Asharul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini disuruh nyebutin bulan-bulan Hijriyah, lidah rada-rada keserimpet, saudara. Betul atau tidak? Tapi lancar kalau disuruh menyebutkan bulan-bulan Masehi. Anak-anak kita tuh yang masih kecil kalau disuruh nyebutin bulan Masehi hafal di luar kepala. Januari, Februari, Maret, April sampai Desember hafal di luar kepala. Tapi kalau disuruh menyebutkan bulan-bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jangankan anaknya, bapak moyangnya gak hafal. Betul apa tidak itu? Bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah, banyak keistimewaannya. Apa diantaranya? Perbuatan baik dan ibadah yang kita kerjakan di bulan ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini di masjid dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Saudara, Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Jumhur ulama sepakat ruh dan jasad baginda Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ada beberapa cuplikan menarik. Pertama, ketika Rasulullah selesai melaksanakan Mi'raj, beliau cerita kepada para sahabat, saudara-saudara, saya baru pulang Isra Mi'raj. Oleh Allah saya dilihatkan penghuni neraka. Neraka ya Rasul? Iya. Lalu penghuninya bagaimana ya Rasul? Lebih banyak kaum wanita. Neraka. Ya Rasulullah, apa pria enggak banyak di neraka? Banyak, tapi lebih banyak kaum wanita. Apa mereka enggak sholat ya Rasul? Rajinan mereka sama suaminya. Apa wanita enggak hadir di majelis taklim? Rajinan dia sama suaminya. Seragamnya pun banyakan dia. Apa wanita enggak puasa ya Rasul? Rajinan dia sama suaminya. Terus kenapa ya Rasul wanita lebih banyak di neraka? Hunna yakfurnal athir, mereka kurang pandai bersyukur atas karunia yang Allah berikan dan tidak pandai berterima kasih kepada suami.
urusan ini ibu-ibu belaga budak. Kurang pandai bersyukur atas karunia yang Allah berikan dan berat untuk mengucapkan terima kasih kepada suami. Mudah-mudahan ibu-ibu katingan enggak begitu, amin. Yang hadir ibu-ibu ini pandai sekali mengucapkan terima kasih sama suaminya. Kata Nabi begini, andai kata boleh manusia sujud kepada manusia, maka hal pertama yang aku perintahkan sujudnya istri kepada suaminya. Karena ini tidak boleh, maka aku tidak perintahkan. Sebab apa? Begitu besar tanggung jawab seorang suami, dia bertanggung jawab terhadap keluarga, anak dan istri. Pantas kalau kemudian selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri dianjurkan dan diperintahkan taat. Iya bu, iya bu. Mau kemana-mana izin sama suaminya, cium tangan suaminya. Tadi mau ngaji di masjid, izin nggak sama suaminya? Cium tangan suaminya. Bapak Ibu, selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri dianjurkan dan diperintahkan taat kepada suami. Surga anak memang di bawah telapak kaki ibu. Surga istri ada pada keridhaan suami. Surga anak memang ada di telapak kaki ibu, tapi surga seorang istri ada pada keridhaan suami. Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Selama suami tidak melanggar perintah Allah, taat dan ridho, itu kuncinya. Pak, saya tanya nih, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, bapak ridho apa tidak? Kawin lagi. Kedua, cuplikan di antara sekian banyak hikmah Isra dan Mi'raj. Ketika baginda Nabi akan berangkat melaksanakan Mi'raj, beliau didatangi malaikat Jibril sambil bawa 2 buah minuman. Satu minuman berisi arak, satu minuman berisi racun. Satu minuman berisi arak, satu minuman berisi susu. Nabi disodorkan oleh malaikat Jibril untuk memilih dan meminum 2 sodoran yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Muhammad, ini ada minuman arak dan susu, kau ambil, kau pilih, kau minum. Nabi disodorin 2 pilihan, arak dan susu, racun dan madu. Ibu kalau disuruh pilih di madu apa di racun? Dua-duanya racun. Dengan mantap Nabi mengambil gelas yang berisi susu, dengan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Nabi minum air susu tersebut. Jibril berkata, sodakta ya Muhammad. Muhammad, Anda benar. Yang Anda ambil susu, yang Anda minum susu. Coba yang Anda minum arak, niscaya umatmu akan jadi umat pemabuk. Sekarang Nabi minum susu aja, umatnya banyak yang pada teler. Betul enggak? Saya diceritain sama Pak Haji Suhaimin, Ustaz, orang-orang Katingan mah nggak ada yang mabuk Ustaz. Saya percaya malam ini nggak ada yang mabuk di sini. 5
15 abad yang lalu sudah digambarkan oleh baginda Nabi betapa bahayanya minuman keras dan narkoba. Lewat Isra dan Mi'raj, Nabi ditawarin susu dan arak, Nabi milih susu. Ini sudah menggambarkan betapa bahayanya minuman keras dan narkoba. Karena itu saya titip pesan adik-adik saya, para remaja, para pemuda muslim Kabupaten Katingan, para pemuda-pemuda muslim, para pemuda, ketahuilah sekarang ini menghancurkan Islam nggak perlu merubuhkan masjid, menghancurkan Islam nggak perlu nutup pondok pesantren, menghancurkan Islam nggak perlu melarang-larang majelis taklim, tapi menghancurkan Islam, racuni generasi muda Islamnya, diantaranya dengan minuman keras dan narkoba. Kalau ini berhasil, tunggu satu generasi Islam selesai di bumi pertiwi Indonesia. Awas, hati-hati. Kami yang tua-tua menaruh harapan banyak di atas pundak kalian. Mau bagaimana Katingan 30 tahun yang akan datang, mau bagaimana Kalimantan Tengah 30 tahun yang akan datang, mau bagaimana Indonesia 30 tahun yang akan datang, bahkan bagaimana Islam di Indonesia 30 tahun yang akan datang. Kalianlah anak-anak muda remaja harapan kami. Jangan korbankan masa depan kalian demi kesenangan sesaat terjebak kepada minuman keras dan narkoba. Minuman keras dan narkoba itu bukan budayanya orang kita, itu budayanya orang luar. Coba lihat, orang luar itu mabok pantes, namanya pun bagus-bagus. Michelle mabok pantas, makanannya pun enak-enak, hotdog, hamburger, spaghetti, McDonald. Muntah yang keluar keju. Anak Katingan mabok, namanya Udin. Ada Udin di sini. Makanannya cuma pecel doang sama urap. Begitu muntah, saya yakin yang keluar toge. Adik-adik saya, para remaja, para pemuda, lebih baik kalian persiapkan diri kalian dengan memperbanyak ilmu dan mengasah keterampilan. 30 tahun yang akan datang, masa-masa kalian itu jauh lebih sulit ketimbang masa kami sekarang ini. Nggak usah 30 tahun ke depan lah, kita lihat sekarang saja kalian sudah bisa merasakan kita masuk di era globalisasi, saudara. Dan perlu kalian camkan dalam hati, kalian, adik-adik saya, para remaja, para pemuda Katingan, kalian bukan bagian dari masyarakat Katingan saja. Kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Kalteng saja, kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Indonesia saja, tapi kalian semua bagian dari masyarakat dunia era globalisasi. Kalau kalian tidak mempersiapkan diri dengan ilmu dan mengasah keterampilan, bersiaplah tergilas oleh roda zaman. Saingan hidup, tuntunan hidup sekarang ini ketat, saudara. Persaingan hidup sangat berat dan ketat. Contoh nih, artis-artis setiap bulan bermunculan yang baru-baru, yang tua sudah tidak terpakai. Betul atau tidak? Karena tiap bulan muncul talenta artis baru, jauh lebih gagah, jauh lebih cantik. Pemain sepak bola dunia Lionel Messi, udah lo dengerin aja nggak usianya sudah memasuki
krisis 31 menuju 32 sudah siap-siap untuk merencanakan pensiunnya. Kenapa? Umur 20-an generasi dia sudah banyak yang lebih lincah dan lebih hebat. Cristiano Ronaldo, ya gua Ustadz gaul, memasuki pala 4, 38-39 dari Manchester United ditransfer ke Timur Tengah Al-Nassr. Dalam laga pertandingannya Cristiano Ronaldo syarat nggak nyumbangin gol, makanya yang punya klub kecewa, siap-siap pensiun. Kenapa? Yang muda-muda, talenta yang lebih bagus bermunculan. Persaingan hidup berat, persaingan hidup ketat. Nggak usahlah jadi atlet dunia, jadi ustadz aja saingannya berat. Adik-adik saya, para remaja, para pemuda muslim Katingan, saya ingin sampaikan, Katingan ini rumahmu, Kalimantan Tengah ini rumahmu, Indonesia ini rumahmu. Kalian semua dilahirkan di pangkuan Ibu Pertiwi. Udara ini yang kalian hirup, air ini yang kalian minum. Maka kekayaan negeri ini kalianlah yang lebih berhak daripada orang luar. Jelas? Jelas. Tapi kalau kalian terjebak kepada minuman keras dan narkoba, tidak memperbanyak ilmu pengetahuan dan mengasah keterampilan, siap-siaplah kalian akan jadi penonton di lapangan sendiri. Kalian akan jadi kacung di rumah kalian sendiri. Karena itu, jangan rusak masa depan kalian yang sudah pasti terjebak kepada kesenangan sesaat, hanyut oleh minuman keras dan narkoba. Pantas kalau agama mengatakan al-khamru umul khaba'is, minuman keras biang dari segala macam dosa. Pantas. Kenapa? Alkohol mempengaruhi akal sehat manusia. Diriwayatkan dulu ada anak muda rajin ibadah, ganteng, bu, ganteng apa bahasa kantin-kantinnya gitu. Bakena, bukan belahap, bukan bakena. Ada anak muda rajin ibadah, tampan. Bu, ibu kalau ada anak muda rajin ibadah, tampan, suka apa tidak? Suka lah. Jangankan tak tampan, asal dia rajin ibadah, dasar agamanya ngerti, suka pasti. Ambil jadi mantu. Bu, ada anak muda biasa saja, tapi kalau dia mengerti ilmu agama, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, jadiin dia mantu, insya Allah hidupnya berkah. Apalagi kalau anak muda itu santri, ya Allah, berkah hidup kita. Saya belum pernah dengar ada santri yang hidupnya belangsak. Belangsak itu apa bahasa Katingan? Ancur-ancuran apa? Saya belum pernah dengar ada santri hidupnya hancur-hancuran, payah, belangsak. Yang namanya santri, insya Allah hidupnya berkah. Berkah dari orang tua, berkah dari pesantren, berkah dari guru-gurunya.
nggak usahlah ngomongin orang lain, ngomongin saya aja. Saya dari dulu sampai sekarang, sampai tutup mata, saya tetap jadi seorang santri. Ya, makasih. Mudah-mudahan tiap peluk yang kita keluarkan Allah hapus segala salah dan dosa-dosa. Jangan khawatir dengan kegerahan, jangan khawatir dengan kepanasan. Tiap tetes keringat yang keluar dari kita, dari badan kita, mudah-mudahan ini jadi kafarat terhapusnya salah dan dosa-dosa kita. Sampai jam berapa pidato di sini? Hah? Sampai subuh. Lu ngundang apa ngontrak? Saya katakan sekali lagi, kalau landasannya ilmu agama, insya Allah berkah. Nggak usahlah cerita orang-orang, cerita saya saja. Saya katakan tadi, dari dulu sampai sekarang, sampai saya tutup mata, saya tetap jadi seorang santri. Karena itu ada saya nih, para santri jangan berkecil hati, insya Allah hidupnya berkah. Saya di rumah tuh di Jakarta, saudara, istri saya kalau mau beli buah-buahan nggak pernah beli, asal pengen insya Allah ada. Dari mana? Panitia pengajian rajin bawain. Berkah jadi santri itu. Nih maaf ya, kadang-kadang maaflah kita nih jadi orang tua yang jadi penilaian itu orientasinya materi. Punya anak gadis cantik, ada yang deketin santri, yang ditanya soal materi. Pacarmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Betul apa enggak? Kendaraannya naik motor bebek apa soal atau apa? Soal agama yang ditanya nomor 18. Betul atau tidak? Bapak Ibu saudara-saudara, saya kembali kepada riwayat tadi. Ada anak muda tampan, rajin ibadah. Kalau kita senang dengan anak muda kayak begitu, Allah lebih senang lagi. Kita senang, Allah lebih senang lagi. Begini, Allah senang sama orang yang rajin ibadah, tapi Allah lebih senang lagi kalau ada anak muda rajin ibadah. Darahnya masih mengalir dengan panas, tapi dia sanggup menyalurkan itu di jalan Allah. Anak muda kayak begini nih, Allah senang betul. Sebaliknya, yang Allah senang, iblis benci sekali. Saudara hadir di masjid Baitul Yakin, apa dipikir iblis senang? Oh, bencinya bukan main. Dan perlu saudara ketahui, di masjid ini bukan daerah bebas zona iblis. Justru di masjid iblisnya gemuk-gemuk, saudara. Mulai tadi kita dari rumah mau datang ke masjid, iblis sudah menggoda hati kita. Ngapain datang ke masjid, di rumah aja lah. Sinetron Ikatan Cinta lagi rame. Saudara, jihad lawan godaan iblis. Enggak, saya mau datang ke masjid, mau Isra Mi'raj. Saudara, diikuti sama iblis itu ke masjid, digosok, digoda lagi hati kita. Kata iblis, ya sudahlah, kau ikut pengajian sana di masjid, nanti sampai masjid kau ngobrol aja, ngobrol, kau ngomong aja, ustadznya jangan didengerin. Iblis, iblis. Saudara, jihad lawan lagi godaan iblis. Enggak, saya mau datang ke masjid, mau diem dengerin pidato ustadznya. Iblis nggak akan nyerah, dia goda lagi hati kita. Iyalah, kau di masjid nggak usah ngobrol, duduk nyender saja, tapi tidur. Yang Allah senang
iblis bencinya luar biasa. Perlu diingat, iblis itu ahli strategi, saudara. Dia akan memasang ranjau, tipu daya dan upaya agar manusia lalai dari beribadah kepada Allah. Ini luar biasanya. Iblis memang ahli strategi. Digoda anak muda kita yang rajin ibadah. Satu hari jalan-jalan dia di tepian, kenalan dengan seorang gadis cantik jelita. Dari ngobrol di tepian jalan pindah ngobrol di depan rumah. Dari ngobrol di depan rumah pindah ngobrol ke ruang tamu. Dari ngobrol di ruang tamu pindah ngobrol masuk ke dalam kamar. Cie dengerin lah. Sampai dalam kamar, pintu ditutup, dikunci, kunci dicabut oleh wanita tersebut. Anak muda yang rajin ibadah ini gelagapan. Nah, gelagapan apa bahasa katingannya lagi? Apa? Muncul kebingungan. Anak muda yang rajin ibadah ini begitu pintu ditutup, dikunci, kuncinya dicabut, kebingungan. Mbak, buka dong pintunya. Kata perempuan tersebut, kamu mau kemana? Ya, saya mau keluar. Pintu akan saya buka kalau kamu mengerjakan salah satu di antara 3 permintaan saya. Apa, Mbak? Pertama, nih ada pedang. Tuh, ada anak kecil. Kau ambil pedang ini, bunuh anak kecil tersebut. Kalau saya nggak mau, bagaimana, Mbak? Yang kedua, kamu zina sama saya. Kalau nggak mau juga, bagaimana, Pak? Yang ketiga, ada botol minuman keras. Kau ambil, minum sampai habis. Ayo pilih, kerjakan salah satu di antara 3 permintaan saya. Mikir anak muda kita ini. Ambil pedang, bunuh anak kecil, pukul adami, menghilangkan nyawa, dosa besar. Nggak mungkin saya membunuh. Zina, ini perempuan cantik si cantik, tapi menyangkut hukukul adami juga. Zina perbuatan dosa besar, nggak mungkin saya melakukan perbuatan itu. Ini ada botol minuman keras, nggak menyangkut hukukul adami, dosanya paling ringan. Lihat, menurut persepsi dia, dosanya paling ringan, nggak menyangkut hubungannya dengan orang lain. Saya yang beli, saya yang minum, saya yang mabuk di rumah saya sendiri. Itulah persepsinya. Dosanya lebih ringan daripada yang lain. Diambil botol minuman keras, dibuka, diminum sampai habis. Apa yang terjadi, saudara? Akalnya melemah karena terkontaminasi dengan alkohol. Dia ambil pedang, dia bunuh anak kecil tersebut. Seketika dia nodai gadis itu juga. Hampir dalam waktu yang bersamaan, 3 dosa besar dilakukan karena minuman keras dan narkoba. Karena itu saya pesan lagi adik-adik saya, para remaja, para pemuda, jangan rusak masa depan kalian yang sudah pasti. Ketahuilah, ini merupakan strategi orang luar yang ingin menghancurkan agama kita. Seolah-olah ada dogma, pemuda-pemuda muslim, kalau kalian ingin dibilang pemuda modern, mabuklah kalian, akrablah dengan minuman keras. Semakin kalian mabuk, semakin dianggap pemuda modern. Awas, hati-hati nih. Jelas? Jelas? Hati-hati, bukan begitu caranya. Persiapkan ilmu, perbanyak keterampilan. Nah, kalau tadi saya pesan kepada para pemuda, sekarang saya ingin pesan juga kepada para pemudi, pemuda dan pemudi Islam. Memang sekarang ini jadi pilot project, mereka dihancurkan. Itulah cara sistematis menghancurkan agama Islam. Saya titip pesan sama pemudi-pemudinya, gadis-gadis muslimah Kabupaten Katingan, para
para gadis yang nenek-nenek nggak usah nyaut, sudah expired nyaut. Gadis-gadis muslimah, awas, hati-hati, kalian jadi target perusakan dan penghancuran. Kalau ini terjadi, maka tinggal tunggu kehancuran agama Islam. Kenapa? Kalianlah harapan kami, kalianlah tumpuan kami, Islam Indonesia di masa yang akan datang. Karena itu saya titip pesan, para gadis-gadis muslimah Kabupaten Katingan, boleh nyontoh perempuan lain, boleh. Islam agama moderat, tidak menutup selama kebudayaan itu membawa maslahat dalam kehidupan bersosial kemanusiaan. Tapi kita lihat budaya-budaya dari luar yang datang, jangankan dengan nilai ajaran agama, dengan budaya orang Kalimantan Tengah banyak sekali yang sangat bertentangan. Betul atau tidak? Boleh nyontoh perempuan lain, boleh, tapi contoh yang baik-baiknya saja. Maaf, perempuan-perempuan kan kita kan enggak nyontoh perempuan luar pakai kaos yang pusarnya kelihatan. Pusar apa bahasa sih? Pusar nyontoh perempuan luar pakai kaos pusernya kelihatan. Perempuan luar mah begitu pantas, saudara. Kenapa? Pertama, non muslim, jelas. Yang kedua, kulitnya rada mulus. Perempuan Katingan pakai kaos pusernya kelihatan, sudah bodong burik lagi. Sekali lagi saya katakan, Islam tidak menutup mata, Islam moderat. Selama itu membawa kebaikan dan kemaslahatan, Islam bisa terima. Tapi lihatlah budaya-budaya luar yang masuk ke tengah-tengah kita, jangankan dengan nilai ajaran agama, dengan budaya luhur orang Kalimantan Tengah, banyak sekali yang sangat bertentangan. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, nah, intisari dari Isra dan Mi'raj adalah turunnya perintah sholat 5 waktu. Betul apa tidak? Inilah ibadah yang utama, saudara. Ibadah-ibadah lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril, tapi khusus ibadah sholat Allah sendiri yang mengundang Nabi, lalu memerintahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Orang yang mendirikan sholat sesungguhnya dia sedang membangun agamanya, tapi siapa yang meninggalkan ibadah sholat sesungguhnya dia sedang menghancurkan agamanya sendiri. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti di akhirat bakalan ditanya adalah amalan ibadah sholat. Yakin semua kita yang hadir malam ini di masjid di akhirat akan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya siapa? Saya pecinta dan pengikut Nabi Muhammad SAW. Betul, betul Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut dan pecinta Nabi Muhammad, cirinya itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Katingan pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Sebab ada yang sholatnya harian, ada yang sholatnya mingguan, ada juga yang sholatnya tahunan.
Yang harian ada dua tuh, ada yang rapet, ada yang bolong-bolong. Kalau bolong-bolong, zuhur kena, asar terbang, maghrib ketangkep, isya melayang. Yang bolong-bolong masih mending daripada yang seminggu sekali, Jumat saja diincar tuh. Di Katingan ada nggak orang yang sholatnya begitu? Ya. Mana dia orangnya? Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat tujuan tertinggi dari dilaksanakannya ibadah sholat agar kita merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Inilah puncak tertinggi dari ibadah sholat. Kata Sayyid Qutb, ibadah sholat itu ibadah yang dilakukan dengan seluruh badan kita, dimulai dari niat, diteruskan dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan bentuk komunikasi langsung seorang hamba kepada Allah tanpa calon. Kalau sholatnya dilakukan dengan baik dan benar, sempurna rukun dan syaratnya, khusyuk dan tumakninah, insya Allah dia pribadi yang mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan sanggup merasakan kehadiran Allah. Maaf, kita ini kadang-kadang merasa kehadiran Allah itu cuma pada saat dan tempat-tempat tertentu saja. Di Masjid Baitul Yakin Allah ada, di pasar Allah tak ada. Akibatnya timbangan tetap saja curang. Betul tidak? Di Masjid Baitul Yakin Allah ada, di kantor Allah tak ada. Akibatnya korupsi merajalela. Masih banyak rupanya di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Makanya orang kayak begitu saudara gak usah heran, sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sedekahnya mau, korupsinya lebih besar dari yang disedekahkan. Kenapa? Mengerjakan sholat hanya terjebak menggugurkan kewajiban. Padahal sholat kalau kita lakukan dengan baik dan benar, mampu mencegah perilaku keji dan munkar luar biasa. Imam Ghazali menyatakan bahwa setiap diri kita ini manusia ada yang disebut sifat bahimiyah. Apa sifat bahimiyah itu? Perilaku keji binatang buas ada pada diri kita setiap manusia. Dengan sholat yang baik dan benar, perilaku itu tidak muncul ke permukaan. Perilaku bahimiyah, perbuatan binatang buas, keji. Luar biasanya, sekeji-kejinya harimau saudara, dia tidak akan membunuh anaknya sendiri. Tapi rupa-rupanya sifat kita manusia lebih buas dari binatang buas. Berapa banyak orang tua membunuh darah dagingnya sendiri? Betul begitu? Berapa banyak anak membunuh orang tuanya? Ternyata sifat kita ini lebih buas daripada binatang buas. Pantas kalau perilaku kita ini disandarkan pada perilaku binatang buas, perbuatannya keji. Ada riwayat di akhirat nanti ada orang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka macan. Na'udzubillah. Kenapa? Waktu hidup di Katingan perilakunya perilaku macan. Apa perilaku macan? Egois, mau menang sendiri, nggak mau dengar omongan orang. Banyak nggak manusia yang berperilaku macan?
macan. Na'udzubillah min. Ada lagi di akhirat orang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka monyet. Kenapa? Perilakunya di Kalimantan Tengah perilaku monyet. Apa perilaku monyet? Tamak, rakus, serakah. Itulah perilaku monyet. Nggak percaya, kapan-kapan mainlah ke kebun binatang, berhenti di depan kandang monyet, saudara perhatikan perilakunya. Kasih pisang tentu dia makan, kasih lagi tangannya pun megang, kasih lagi kakinya nyekel. Itulah perilaku monyet. Mulut lunyah, tangan megang, kaki nyekel, kawannya kita kasih masih disambar juga. Monyet. Tamak, rakus, serakah. Banyak nggak perilaku monyet manusia? Banyak apa tidak? Selama Katingan masih bergentayangan perilaku-perilaku monyet, selama Kalimantan Tengah masih bergentayangan perilaku-perilaku monyet, selama di Indonesia masih bertebaran perilaku-perilaku monyet, kemakmuran, kesejahteraan buat rakyat hanya akan jadi tinggal kenangannya saja. Yang kaya bertambah kaya, sementara yang miskin tambah sengsara. Kenapa? Perilaku na'udzubillah min. Banyak gak manusia berperilaku monyet? Banyak apa tidak? Ada lagi di akhirat orang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka tikus. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Di Katingan perilakunya rupanya perilaku tikus. Apa perilaku tikus? Suka menggerogoti barang yang disimpan rapi-rapi. Ini perilaku keji nih. Tikus. Perilaku tikus kan begitu. Barang yang sudah kita kemas, kita taruh di tempat baik-baik, masih digerogoti. Betul apa tidak? Tikus. Hei, tikus. Uang rakyat disimpan baik-baik di bank, digerogoti. Tikus. Tikus. Beras rakyat disimpan baik-baik di bulog, digerogoti. Tikus. Suami naruh uang di bawah lipatan baju. Ayo ngaku loh. Lantas kalau perilaku kita ini disandarkan kepada perilaku binatang buas, ya Allah, sepuas-puasnya binatang, dia nggak pernah menerkam darah dagingnya sendiri. Tapi ternyata kita yang tidak sanggup dilakukan binatang buas bisa kita lakukan. Maka itu tidak lain dan tidak bukan, obatnya adalah mendirikan sholat. Sholat yang baik dan benar sesuai dengan rukun syaratnya, khusyuk tumakninah. Insya Allah sholat yang seperti ini membekas dalam kepribadian, tidak muncul perbuatan keji dan munkar. Ibu bapak, saudara-saudara, begini, saudara, pekerjaan yang paling capek itu pidato. Saya ini hari yang ketiga, alhamdulillah, beberapa teman-teman memfasilitasi, di antara yang utama Pak Haji Suhaimi dan Ustadz Amanto Surya Langka. Saya ini hari yang ketiga berada di Kalimantan Tengah. Kemarin di Palangkaraya
mulai malam ini sampai besok ada di Katingan, Jumat saya balik lagi ke Palangkaraya, Sabtu pagi berangkat bertolak ke Jakarta. Alhamdulillah Pak Haji Suhaimi ini dengan almarhum Ki Zainuddin MZ sudah belasan tahun. Saya bersyukur silaturahmi saya dengan jamaah Masjid Baitul Yakin ini berkat wasilah dari teman-teman yang lain, di antaranya termasuk Pak Haji Suhaimi. Alhamdulillah beliau memang sudah berkawan dengan guru kita Allahyarham Ki Haji Zainuddin MZ belasan tahun. Mungkin lebih tahuan saudara lah ketimbang saya, tapi yang saya lihat pejabat kayak begini dekat dengan ulama ini mesti kita dukung. Mudah-mudahan 2024 beliau mencalonkan jadi Bupati Katingan, amin. Dikawani dengan Ustadz Amanto Surya Langka, beliau juga putra Katingan, beliau seorang ulama juga, anak-anaknya hafizul Quran, bahkan yang di Jerman negaranya serba terbuka, iklimnya tidak memungkinkan, tapi anak beliau alhamdulillah menghafal Quran di Jerman, luar biasa, putra Katingan. Silakan berdiri Ustaz Amanto Surya Langka. Alhamdulillah, ini putra Katingan, insya Allah 2024 juga maju untuk DPD RI Kalimantan Tengah. Perlu doa dan dukungan dari kita semua, pribumi Katingan. Saudara, ini hari saya ketiga. Saya katakan tadi, kerjaan yang paling capek itu pidato. Coba perhatikan, tangan dari tadi bergerak-gerak, mulut ngomong, otak muter. Habis ini ngomong apa, setelah itu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Sambil duduk sih dengerin enak, terus. Nih jamaah begini nih, bikin ustadz cepat pada mampus. Bapak Ibu saudara-saudara, karenanya saya bersyukur bisa menyambung tali silaturahmi lagi, dan saya hari ini sangat berterima kasih kepada DKM Masjid, para tokoh masyarakat, pihak keamanan baik TNI maupun Polri yang ikut juga memfasilitasi terjadinya acara silaturahmi malam ini. Saudara, malam ini atas dasar silaturahmi kita, mudah-mudahan ini di bulan yang berkah ini pahala kita dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu saya tegaskan, malam ini saya hadir di Kabupaten Katingan, saya tidak merasa sebagai seorang tamu, karena ikatan yang sudah pernah dilakukan oleh Allahyarham Ki Haji Zainuddin MZ dengan Pak Haji Suhaimi dan jamaah Kabupaten Katingan belasan tahun yang lalu. Malam ini saya hadir di sini punya keterikatan emosional baik dengan masyarakat Katingan, umumnya dengan masyarakat umat Islam Kalimantan. Kalau saya tidak hilaf, semalam itu saya katakan keluarga kami dengan masyarakat Kalimantan umumnya sudah terjalin, boleh dibilang seumur hidup, ikatan emosional. Kalimantan adalah rumah kedua buat kami. Kenapa? Guru Kiai Haji Zainuddin MZ adalah Allahyarham Kiai Haji Idham Khalid Amuntai. Di antara sahabat-sahabat karib Kiai Zainuddin MZ, di antara salah satunya Allahyarham Guru Skumpul. Jadi dengan keluarga besar Kalimantan, saya pribadi punya ikatan emosional. Makanya malam ini saya hadir di sini, saya tidak merasa sebagai seorang tamu.
Saya hanya merasa seorang keluarga yang hadir ke tengah-tengah keluarganya menghina saudara sama juga menghina saya, menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya, di hatiku ada kamu. Asik. Nah, terakhir Bapak Ibu, di bulan Rajab ini pantas kalau baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak munajat di bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Di bulan inilah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nilai kebaikan dan ibadah kita dilipat gandakan. Ayo berazam menyambut bulan suci Ramadan dimulai dari sekarang dengan memperbanyak ibadah, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Saya katakan Nabi itu sholatnya paling sempurna. Nabi itu karena sholatnya paling sempurna, beliau sudah mendapat jaminan ampun dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dosa baginda Nabi sudah diampuni oleh Allah, tapi sholatnya makin luar biasa. Kalau ada orang katingan sholatnya sudah mendapat jaminan ampun, saya yakin mulai besok itu orang berhenti sembahyang. Betul atau tidak? Nabi nggak demikian, saudara. Walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi sholatnya luar biasa. Sholat membentuk kepribadian. Selesai mendirikan sholat, kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi muslim yang rahmatan lil. Jangan sampai kita terjebak sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat yang kita kerjakan harus punya implementasi. Ketika kita kembali ke kehidupan sosial kita, tebarkan nilai-nilai kebaikan. Itu yang dimaksud hablum minallah, hablum minannas. Nabi bukan cuma mengajarkan, Nabi juga mencontohkan. Sholatnya luar biasa, sholatnya paling khusyuk. Di tengah-tengah masyarakat, Nabi menebarkan kebaikan luar biasa. Saya tutup dengan satu cerita, satu riwayat, di mana sholat baginda Nabi implementasinya adalah menebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Di sudut kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Coba saudara bayangkan, Nabi itu aslinya orang Mekah, betul atau tidak? Sementara ini orang asli Madinah. Nabi itu pemimpinnya orang-orang beriman, ini orang Yahudi kelontokan. Nabi nyontoin kita juga rupanya. Dalam berbuat kebaikan nggak usah pilih kasih dan jangan pernah pandang bulu. Tiap hari Nabi datang, ini dibentuk dari ibadah sholat, saudara. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Sedang enak-enaknya disuapin makanan, Yahudi ini karena dia buta mengandalkan pendengaran. Dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato dia. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya. Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Nabi terus nyuapin dengan penuh rasa memuliakan. Besok Nabi datang lagi nyuapin, sedang enak-enak disuapin, Yahudi ini dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi. Mas, yang barusan lewat depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad, nggak usah dipercaya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus menyuapi dengan penuh rasa memuliakan, cinta dan kasih sayang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya tanya orang katingan nih, kira-kira masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah? Masih mau nyuapin? Suapin saja terus, tapi makanannya campurin racun sedikit.
Di bulan inilah kita azam seterusnya dalam berbuat baik, menebarkan kebaikan. Gak usah pilih kasih, gak perlu pandang bulu, sebab setiap kali perbuatan baik yang kita lakukan landasannya mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan ini masuk kategori itu surur yang menambal ibadah-ibadah makhluk kita. Ketika nanti kita di mizan di akhirat, itulah yang akan menambal timbangan kita. Saudara, ini saja sudah jam 8 lewat 2 jam lebih ini. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin. Diberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kita keturunan yang soleh dan soleha. Diberikan kita kekuatan untuk terus menebarkan kebaikan dan memperbanyak ibadah. Diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Bitilkal niyah al-Fatihah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.